Thayyib, bismillah. Insya Allah akan segera kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Karena sejatinya tidak ada satupun kemudahan kecuali Allah lah yang memudahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas semua limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Dan tentu saja nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Yang dengan hidayah itu kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah, dan mana jalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Tidak mungkin kita bisa mengetahuinya, tidak mungkin kita bisa membedakannya kecuali atas hidayah dari Allah. Dan perlu kita ingat, wa aktsaruhumul fasikun. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kebanyakan manusia itu fasik, kebanyakan manusia itu tersesat. Jika Allah memilih saya dan antum untuk mendapatkan hidayah itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu nikmat yang besar. Karena hanya sedikit di antara manusia yang mendapatkan nikmat itu, maka perbanyaklah pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dan tidak lupa kami juga mengajak diri kami pribadi dan antum semua, marilah kita memperbanyak sholawat kita pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Dan semoga sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan kerabat besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentu saja terkhusus umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Thayyib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kesempatan yang penuh berkah ini, karena tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah ya untuk membaca ayat-ayatnya, mempelajari ayat-ayatnya, kecuali Allah akan turunkan sakinah, ketenangan, keberkahan, dan Allah guyurkan kepadanya rahmat. Maka semoga sebagaimana disampaikan dalam hadis itu kita mendapatkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini, di waktu yang terbatas ini, yang cukup singkat ini, kita akan belajar terkait wasiat. Dan judul kajian kita pada malam hari ini adalah berikanlah wasiat sebelum semuanya terlambat. Ya, berikanlah wasiat sebelum semuanya terlambat. Bapak Ibu, wasiat merupakan bagian daripada syariat Islam. Ya, wasiat merupakan bagian daripada syariat Islam. Bahkan kata wasiat itu sendiri diadopsi dalam bahasa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya culture budaya wasiat yang ada dalam sejarah Islam itu, dalam budaya Islam itu sudah ya masuk dalam budaya kita sebagai warga negara Indonesia atau suku Jawa misalnya ya, karena wasiat itu bahkan katanya sudah diserap dan diadopsi dalam bahasa kita. Maka hendaknya kita harus mempelajari lebih jauh terkait wasiat. Mengapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, gara-gara awamnya umat Islam terkait wasiat ini, banyak umat Islam itu jatuh ke dalam kemaksiatan. Bukan karena kesengajaan, tapi karena kejahilan. Gara-gara apa? Ya gara-gara nggak paham soal wasiat ini. Ya, sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya, dalam kajian-kajian kami, Bapak Ibu, ya, dalam kitab Al-Aqidah Thahawiyah, itu kitab akidah yang dipelajari oleh mahasiswa Lipia, oleh mahasiswa UIM, Universitas Islam Madinah, dan Universitas Islam di Saudi Arabia. Ya, banyak di Saudi Arabia. Ya, mereka wajib mempelajari akidah Thahawiyah. Itu salah satu akidah yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan mereka yang berpikiran sesat. Dalam akidah Thahawiyah disebutkan fasaduddin
yakti ya kerusakan agama seseorang itu yang menyebabkan dia bisa dijerumuskan ke dalam neraka itu datangnya dikarenakan dua hal, kata Imam At-Tahawi. Faktor terbesarnya itu karena dua. Yang pertama itu fitnah syubhat, yang kedua adalah fitnah syahwat. Apa fitnah syahwat itu? Fitnah syahwat itu adalah ketika seseorang tahu kalau khamr itu haram tapi masih diminum. Itu fitnah syahwat. Orang tahu karaokean sama LC itu haram gitu ya. ya, tapi masih karaokean aja sama teman-temannya ya, sama LC gitu ya. Nah, itu namanya fitnah syahwat. Orang tahu kalau beberapa transaksi itu diharamkan, judi dan sebagainya, tapi mereka masih melakukannya. Tahu mereka. Pelaku judi kalau ditanya judi halal apa haram, jawabannya apa? Haram, tapi dikerjakan. Ini namanya fitnah syahwat. Ya, mereka tidak mampu menahan hawa nafsunya untuk jatuh ke dalam kemaksiatan. Sedangkan fitnah syubhat itu karena mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Itu namanya fitnah syubhat. Bisa nggak masuk neraka gara-gara gini? Bisa. Dalam hadis riwayat Ibnu Saibah dikatakan, innar rajula, ada seorang laki-laki, la yusolli sittina sana, sholat 60 tahun, matuk balahu sholat, nggak ada satupun sholatnya diterima, dimasukkan dia ke dalam neraka. Sholat 60 tahun loh ini. Umur kita aja belum tentu umur sampai 60 tahun. Lah ini 60 tahun sholat 5 waktu, nggak pernah absen, masuk neraka dia. Kenapa? La Allahu yutimu ruku wala yutimu sujud. Karena kadang dia itu kalau ruku sempurna, sujudnya enggak. Wala Allahu yutimu sujud wala yutimu ruku, dan kadang sujudnya yang sempurna, rukuknya enggak sempurna. Jadi sholatnya tidak tumakninah, rukunnya tidak ditunaikan. Padahal dia sholat, tapi masuk neraka. Kok bisa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, enggak belajar. Makanya dalam hadis dikatakan innallaha yubghid. Allah itu marah, Allah itu murka, Allah itu melaknat, membenci siapa? Alimun bid dunya, jahilun bil akhirah. Orang yang pinter dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat, itu Allah benci. Bukan berarti melarang kita belajar ilmu dunia, enggak, itu dianjurkan, didorong. Nabi saja mendorong para sahabat untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia dalam hal peperangan, dalam hal pertanian, dalam hal perbintangan, ya, dalam hal bahasa. Nabi itu mendorong sahabat karena Nabi nggak bisa mempelajari sendiri. Kan Nabi kan kesibukannya banyak, nggak bisa dipelajari sendiri. Sebagian sahabat didorong untuk belajar bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Sebagian sahabat didorong untuk belajar ilmu pertanian, karena nggak mungkin dikuasai Nabi sendiri. Berarti sebenarnya tidak terlarang mempelajari ilmu dunia itu. Antum pinter bangun masjid, antum pinter bangun gedung, antum belajar untuk mengobati manusia, ya, bermanfaat untuk orang lain, antum pinter dagang, antum pinter bisnis, antum pinter masak, nggak ada masalah itu. Yang penting jangan bodoh dalam urusan agama. Ya, kalau orang pinter urusan dunia tok, bodoh dalam urusan agama, Allah marah. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kembali lagi, ya, jangan sampai kita ini jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohan kita. Dan mohon maaf, faktanya banyak orang jatuh dalam kemaksiatan itu karena mereka nggak paham dalam urusan wasiat ini. Ya, tidak paham dalam urusan wasiat. Toib, kita hanya punya waktu sebentar ya Bapak Ibu, kurang dari 1 jam, maka dalam waktu kurang 1 jam ini harus kita gaspol, ya, bagaimana kita memahami wasiat secara garis besar, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, sehingga kita dan keluarga kita tidak jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohan kita. Ini saya tekankan kenapa? Karena kita ini tempat konsultasi. Dan banyak sekali orang itu jatuh ke dalam kemaksiatan gara-gara, mohon maaf, awam dalam perkara wasiat ini. Awam dalam perkara wasiat ini. Toib. Bapak Ibu, wasiat secara istilah, ya, wasiat itu kan secara bahasa, itu artinya nasihat secara bahasa. Tapi kan ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Kayak sholat. Sholat itu maknanya ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau sholat secara bahasa artinya doa. Tapi secara istilah adalah gerakan, bacaan.
yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam dan sebagainya. Itu istilah. Nah, secara bahasa wasiat itu nasihat. Auso itu kayak nasoha, berarti seseorang itu sedang memberikan sebuah petuah, sedang memberikan sebuah nasihat. Itu makna daripada wasiat secara bahasa. Sedangkan wasiat secara istilah maknanya adalah perintah dari seseorang untuk melakukan suatu bentuk tasarruf atau suatu bentuk tabarruk setelah dia wafat. Nah, pelan-pelan ya. Jadi wasiat itu adalah perintah dari seseorang agar orang lain itu melakukan suatu bentuk tasarruf atau tabarruk ya dengan hartanya setelah dia wafat. Tasarruf itu apa? Nanti akan kita pahami satu persatu supaya kita paham. Ya, kita pelajari bareng-bareng. Tasarruf itu muamalah, kalau tabarruk itu hubungannya dengan harta. Ya, kalau tasarruf itu muamalah, kalau tabarruk itu hubungannya dengan harta. Saya kasih contoh misal tasarruf. Jadi kan tadi kan wasiat itu perintah seseorang kepada orang yang lain untuk melakukan sebuah tasarruf atau tabarruk dalam penasaran harta setelah dia meninggal dunia. Ingat ya, wasiat ini dilakukan kapan? Setelah meninggal dunia. Nah, contoh wasiat yang bentuknya tasarruf. Contoh wasiat yang bentuknya tasarruf. Misal, jika saya meninggal nanti, kuburkan makam saya di samping makam istri saya, misal. Ini namanya wasiat yang masuk kategori apa? Tasarruf. Ya, ini wasiat yang bentuknya tasarruf. Nanti jika saya meninggal, tolong jangan buat tahlilan. Nah, ini wasiat yang bentuknya tasarruf. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong kuburannya jangan dibangun gitu ya misalnya, jangan di keramik misalnya. Nah, ini wasiat yang bentuknya tasarruf. Ada wasiat yang bentuknya apa? Tabarruk. Tabarruk berkaitan dengan harta. Contoh wasiat yang bentuknya tabarruk itu adalah apa? Nanti kalau aku meninggal, ambil uang 100 juta dari tabungan saya, sumbangkan ke pembangunan masjid pondok pesantren misal, atau sumbangkan ke pembangunan masjid atau pembebasan lahan masjid depan Masjid Mujahidin. Nah, berarti ini maksudnya apa? Tabarruk. Ya. Atau misal nanti jika saya meninggal dunia, nah ini langsung saya singgung dikit ya, biar langsung aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya meninggal dunia, tolong ambil uang saya 200 juta di rekening. Wahai ahli warisku, berikan ke cucuku yang anakku sudah meninggal lebih dulu dari aku. Nah, gitu ya. Kemarin itu banyak pertanyaan ini saat musim Covid, Bu. Jadi banyak ya beberapa pertanyaan itu saat musim Covid itu ke saya, baik lewat media sosial atau datang ke rumah. Jadi anaknya itu meninggal lebih dulu daripada siapa? Orang tuanya. Dan dia punya cucu. Anaknya meninggal lebih dulu daripada orang tuanya dan dia punya cucu. Nah, ini bagaimana? Saya kasih spill sedikit ya. Wah, pakai spill sedikit ya. Jadi kalau dalam syariat Islam, cucu itu nggak dapat warisan kalau masih memiliki anak yang lain. Lah terus bagaimana dia bisa mendapatkan wasiat? Nah, jadi yang seperti ini namanya apa? Tabarruk. Ya, kemarin ada bukan kemarin. Dulu ada orang tanya ke saya, ya, jadi anaknya itu meninggal lebih dulu daripada ibunya. Maka apakah cucunya dapat warisan? Jawaban sederhana, nanti kita bahas lebih detail ya. Tidak dapat. Enggak dapat. Ya. Walaupun anak yang meninggal dunia ini tadi dekat sama ibunya, berbakti sama ibunya, tapi kalau meninggal dunia lebih dulu dari ibunya, ya cucunya nggak dapat dong. Secara hukum syariat ya, nanti nggak bahas, kita akan bahas hukum dalam pemerintahan Indonesia. Ya. Jadi nggak dapat. Nah, terus bagaimana? Ya harus ngasih wasiat.
Kalau wasiatnya sudah ditunaikan, maka cucunya bisa mendapatkan wasiat. Nah, baik ya, itu ya perbedaan wasiat yang tasarruf dan wasiat yang tabarruk. Pasti paham ya di sini ya. Jadi cukup ya, nggak perlu kita jelaskan lebih detail lagi karena waktu kita sangat terbatas. Baik. Kemudian hukum dari wasiat itu apa sih? Ya. Jadi yang pertama tadi pengertian, kemudian yang kedua hukum memberikan wasiat. Jadi kalau kita ini mau meninggal ngasih wasiat itu hukumnya apa? Dalam syariat menurut mayoritas ulama wasiat itu hukumnya mustahab. Ya. Hukumnya apa? Mustahab. Mustahab itu artinya apa? Dianjurkan. Ya, dianjurkan. Dalilnya banyak diantaranya misal hadis riwayat Al-Qur'an dulu ya. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, ya. Diwajibkan atas kalian atau ditentukan kepada kalian apabila salah seorang di antara kalian mulai merasa maut itu akan mendatangi dirinya, intaraka khairon, dan dia memiliki harta yang sangat banyak, ya, al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf, ya, haqqon alal muttaqin, dan ini merupakan hak bagi orang-orang yang bertakwa. Dari surat Al-Baqarah ayat 180 ini ada anjuran untuk memberikan wasiat, apalagi yang duitnya banyak gitu. Ustadz sepurane, Ustadz duitku gak kakek, Ustadz, ya tetap dianjurkan ya wasiat yang lain lah gitu ya. Banyak para salafus soleh itu ngasih wasiat tapi bukan wasiat harta, ya wasiat yang berupa tasarruf aja. Ya wasiat yang berupa apa? Tasarruf. Baik. Dalam hadis dikatakan, ma haqqu imri'in muslimin, tidak layak bagi seorang muslim. Tidak layak, enggak pantas, tidak sepatutnya bagi seorang muslim. Lahu syai'un yuridu ayyusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubah indahu, ya. Tidak layak bagi seorang muslim, enggak sepatutnya dia itu melewati 2 malamnya padahal dia itu punya angen-angen untuk memberikan sebuah wasiat, kecuali wasiat itu akan ditulis di sisinya. Dalam riwayat yang lain ketika dia sakit. Paham ya? Jadi kadang-kadang jenengan angen-angen wasiat itu kapan? Ya Pak, saya tanya ya. Jenengan kapan mulai ngangen-ngangen wasiat? Ya nek rodok wah iki umurku iki dawa ta ora gitu. Itu mulai jenengan angen-angen wasiat. Dalam riwayat yang lain dipertegas ketika sudah mulai terbayang kematian. Saya sendiri pernah nulis wasiat loh. Sajik nom kok nulis wasiat? Pernah saya. Waktu Covid Delta itu saya, ya. Jadi waktu Covid Delta itu rumah sakit penuh, bahkan tabung oksigen aja susah pada waktu itu ya. Wis tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wis gak usah ke rumah sakit, ya, gak usah ngurusi tabung oksigen ya, karena banyak pemberitaan dari pemerintah kalau memang mampu ya sudah di rumah aja kan gitu ya, karantina mandiri. Sebenarnya nggak mampu, sebenarnya ngos-ngosan saya sesak gitu. Tapi bismillahirrahmanirrahim aja. Nah itu saya 2 hari itu nggak tidur malamnya ya, malah tidurnya siang, nggak bisa tidur. Jadi tidur dikit itu sesak napas, tidur dikit sesak napas. Nah itu saya mulai nulis wasiat saya. Ya, saya nulis wasiat di catatan HP saya. Terus saya bilang ke istri saya positif, istri positif juga ya. Maka saya bilang ke istri, nanti kalau ada apa-apa, ada catatan di HP saya, tolong dibaca. Catatan apa? Catatan utang. Ya, ada catatan utang, ada catatan apa beberapa dan sebagainya. Ya, penting loh, ngawur sampean nek mlebu surga ndek utang sok ketunda sampean ya, ketunda bahaya itu ya. Ya kadang-kadang hutang itu kan bukan karena kita tidak bisa membayarnya, tapi karena tertunda pembayarannya dan sebagainya gitu ya. Ala kulli hal. Ya.
Jadi dianjurkan ya, kalau jenengan sudah punya angen-angen untuk berwasiat, ya nggak boleh lebih dari 2 malam. Ya, jadi sempatkah Anda berangen-angen punya wasiat, maka nggak boleh itu berlalu 2 malam tanpa ditulis. Ya, sampai tulis wasiat itu. Baik wasiat yang bersifat tasarruf, atau baik wasiat yang bersifat tabarruk. Ya. Kalau Nabi dan para salafus soleh, kebanyakan wasiat mereka itu sifatnya tasarruf. Ya, ya bunai la tusyrik billah, wahai anakku, ya kalau aku tinggal mati, ya aku tinggal meninggal, kamu jangan berbuat syirikan pada Allah. Ya, wahai anakku, ya sesungguhnya aku ini kakek-kakekmu, ya dari Ibrahim dan lain sebagainya disebutkan. Karena keturunan Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbuat kesyirikan. Hendaknya ketika aku meninggal, kamu juga menjaga dirimu dan anak-anakmu untuk terhindar daripada kesyirikan. Itu termasuk wasiat juga. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hukum menunaikan wasiat. Nah, jadi kalau yang pertama tadi itu makna daripada wasiat, yang kedua hukum berwasiat, yang ketiga hukum menunaikan wasiat. Siapa yang menunaikan wasiat ini? Ya, yang menunaikan wasiat pasti bukan yang berwasiat. Kalau yang berwasiat menunaikan wasiat, masa habis didusi, dikafani, kemudian ditunaikan, kan nggak mungkin, kan dia sudah meninggal dunia gitu ya. Ya, yang menunaikan siapa? Yang paling berhak menunaikan ya ahli waris atau orang yang diwakilkan. Ahli waris atau orang yang diwakilkan. Ya, itu yang menunaikan wasiat. Ahli waris atau orang yang diwakilkan. Nah, hukumnya apa? Bapak Ibu rahimankumullah. Wasiat itu wajib ditunaikan jika tidak menyelisihi syariat dan tidak ada mudorot yang besar. Ya, tidak menyelisih syariat dan tidak ada mudorot yang besar. Contoh, tidak menyelisih syariat. Ya, saya bacakan dalilnya dulu ya, tentang kewajiban menunaikan syariat sebelum itu ya. Di surat Al-Baqarah 181, faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Siapa yang sudah diberikan wasiat kemudian enggak mau menunaikannya, malah menunaikan yang lain, ya selain daripada isi wasiat itu, maka sesungguhnya innallaha sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan sebagian ulama ini masuk dalam kategori dosa besar. Maka disinilah alasan menunaikan wasiat yang tidak menyelisih syariat itu hukumnya wajib. Nah, contoh wasiat yang Bapak Ibu rahimani rahimakumullah menyelisih syariat, ya ada tadi yang tidak wajib ditunaikan, menyelisih syariat atau mudorotnya lebih besar. Yang menyelisih syariat, misal aku nanti kalau meninggal dunia, aku berwasiat seluruh hartaku aku berikan kepada pondok pesantren A misal, atau ke masjid A, ya, atau ke cucuku yang A misal. Kan cucu kan nggak dapat warisan soalnya. Nah, ini tidak boleh ditunaikan karena Nabi mengatakan wasulusu kasir, dan sepertiga itu banyak. Maksudnya tidak boleh warisan lebih dari sepertiga. Tidak boleh warisan lebih dari sepertiga. Nah, kalau dia nyuruh memberikan semua warisannya, maka ini tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Ya. Nanti aku kalau meninggal dunia, tolong sebagian hartaku ini gunakan untuk ritual ini. Kalau ritual itu menyelisih syariat, ya nggak boleh ditunaikan. Ya, la ta'ata fil makhluk, nggak ada ketaatan kepada makhluk. Sama nadar itu kalau menyelisih syariat nggak bisa ditunaikan. Wasiat kalau menyelisih syariat nggak bisa ditunaikan. Contoh wasiat yang menyelisih syariat yang lainnya, wasiat kepada anak sendiri itu juga nggak boleh ditunaikan. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, jadi kalau ada orang tua bilang, aku nanti kalau meninggal dunia, rumahku 3 ini, 1 ini buat kakakmu, 1 ini buat kamu, 1 ini buat adikmu yang paling kecil, dan 1 lagi yang durhaka sama aku nggak usah dikasih, misalnya. Ya,
Ya, anaknya 4 misalnya. Nah, kemudian meninggal, yang dikasih wasiat tadi, anak yang dikasih enggak, ini pesan dari bapak. Ya, ini sudah saya video. Ya, sudah ditandatangani sebagainya. Enggak bisa ditunaikan. Karena wasiat kepada anak itu batal. Wasiat kepada anak itu batal, enggak boleh ditunaikan. Itu wasiat yang menyelisih syariat. Wasiat yang mudaratnya besar bisa. Dia ngomong, aku kalau meninggal dunia, tolong makamkan aku di samping makam suamiku misalnya. Tapi dia meninggal saat haji dan umroh. Ya apa caranya gue nih? Ya susah. Bahkan ketika meninggal di Madinah kemudian dimakamkan di Baqi ada keutamaan tersendiri. Ya, ada maslahat tersendiri. Maka tidak perlu dipaksa untuk jenazahnya diterbangkan ke Indonesia, kemudian dimakamkan di samping suaminya, nggak perlu. Ya, jadi kalau mudaratnya lebih besar nggak usah, makamkan di Baqi saja, meninggal di Madinah. Ya, keutamaannya jauh lebih besar. Ya, ada dapat doa tersendiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang dikuburkan di kuburan Baqi. Ya, kuburan Baqi, kuburan bersama para sahabat, bersama Aisyah radhiyallahu anha, bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan banyak sahabat yang lainnya, itu paling banyak dikuburkan di Baqi. Ya, paling banyak diantaranya ada dikuburkan di Baqi. Nah, jadi itu contoh wasiat yang mudorotnya lebih besar. Ya, wasiat yang mudorotnya lebih besar. Ya, itu nggak bisa ditunaikan. Ya, nggak bisa ditunaikan. Ya, contoh diantara yang lainnya adalah ada, nanti akan dibahas di sini, wasiat agar supaya ahli warisnya itu nggak dapat apa-apa, itu juga ada. Itu yang nggak dibolehkan. Misal istri yang pertama sudah meninggal dunia, kemudian dia nikah lagi, dapat istri yang kedua. Nah, harusnya istri kedua kan dapat warisan, harusnya. Ya, gara-gara dia saking nggak pengen istri keduanya dapat warisan, maka dia berwasiat untuk adiknya, ya, berwasiat untuk saudaranya, berwasiat untuk pamannya, misal untuk kerabatnya yang lainnya, supaya istrinya nggak dapat. Nah, ini juga ada mudorot, maka kata para ulama tidak bisa ditunaikan. Baik, itu hukum menunaikan wasiat. Kemudian beberapa ketentuan dalam wasiat. Ya, ada beberapa ketentuan dalam wasiat yang harus jenengan pahami, ya, supaya tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang kita cinta karena kebodohan, mohon maaf ya, kejahilan terkait permasalahan ini atau permasalahan wasiat. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Beberapa ketentuan dalam wasiat. Yang pertama, ya, ini saya ulang sekali lagi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, jika wasiat itu berisi kebaikan, maka dianjurkan untuk ditunaikan atau bahkan diwajibkan. Jika wasiat itu berupa maksiat atau berisi maksiat, maka tidak wajib untuk ditunaikan. Itu perkara yang pertama, ya. Jadi ketentuan yang pertama. Jadi kalau kebaikan ya wajib ditunaikan atau sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Tapi jika itu maksiat atau perkara yang batil, ya, atau mudorot yang lebih besar, tidak wajib ditunaikan. Dalam hadis la ta'ata fi maksiyah, tidak ada ketaatan dalam maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada yang baik-baik saja. Misal jenengan setelah meninggal dunia itu, ya kan, orang tua itu ngomong, aku nanti kalau meninggal dunia tolong bikin ini ya, tolong bikin ini ya, tolong bikin ini ya. Wah, kemudian jenengan ikut padahal itu ada banyak maksiat daripadanya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis atau dalam ucapan masyhur di antara para salafus saleh, la yulzam ayyunafit atau yunafat minal wasaya illa ma fihi qurbah wal bir.
Tidak wajib menunaikan wasiat kecuali wasiat itu isinya ada nilai ibadah dan ada nilai kebaikan. Ya, ada nilai kebaikan. Itu beberapa ketentuan dalam wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua, jika wasiat itu adalah berupa harta atau muamalah, maka itu merupakan hak daripada si mayit. Nah, pelan-pelan ini ya. Jika wasiat itu apabila itu berupa harta atau muamalah, itu hak daripada si mayit. Contoh, misal mayit bilang gini, aku kalau meninggal sepertiga hartaku untuk cucuku, ya, karena dia nggak dapat warisan karena anakku sudah meninggal terlebih dahulu, misal. Nah, ini kan baik, ditunaikan, karena hartanya milik dia. Atau kalau dia bilang kayak gini, misal, aku kalau meninggal tolong rumahmu, ya kan, ya. Rumahmu kasihkan adikmu, loh, nggak bisa ini rumahmu, bukan haknya dia, ya, bukan haknya dia. Ya. Aku kalau meninggal dunia tolong ya nanti aku supaya hidup tenang di alam sana, ya gitu ya. Rumahmu itu mbok dikasihkan ke adikmu, misalnya nggak bisa. Ya, itu bukan ranah hak milik dia. Jadi harus yang berkaitan dengan si mayit atau orang yang meninggal itu. Ya, kalau di luar dari kepemilikan si mayit ya tidak boleh. Ya kan? Jadi misal dalilnya mana? Di surat Al-Baqarah ayat 240. Jadi ceritanya, ya. Ada orang, ini nanti bisa dibaca sendiri ya, di surat Al-Baqarah 240, ada orang berwasiat kepada istrinya. Nanti kalau aku meninggal, kamu tetap tinggal di sini ya. Selama 1 tahun gitu. Aku kalau meninggal, kamu tetap tinggal di rumah ini selama 1 tahun. Itu wasiat suami terhadap istrinya. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 240. Jika istrinya mau tinggal setahun di rumahnya, maka itu boleh. Tapi jika kurang dari setahun, ya kan, dia mau pergi dari rumahnya, berapa iddah wanita yang sudah ditinggal mati suaminya? Sampai dereng siap mati gitu. Makanya gak hafal ya. Sepurane tata aku gurung siap mati tadi ya, sampai gak hafal betul napa-napa sampai natur dewi. Ya, wanita yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari ya, 4 bulan 10 hari ya. Jadi kalau kita meninggal dunia masa iddah istri kita berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, di sini dijelaskan ada suami ngasih wasiat, kamu tuh tinggal lo di sini sampai berapa lama? 1 tahun ya, dalam tanda kutip ojo nikah dhisik. Ya, jangan nikah dulu, jangan pergi dari sini, ya urus rumah ini aja selama 1 tahun. Ya. Kalau di Jawa biasanya nggak boleh nikah berapa lama? Berapa lama kalau ditinggal mati suaminya? Nggak tahu ya. Ya. Nah, Allah membantah hal itu, bahwa itu bukan sebuah kewajiban untuk ditunaikan. Tapi kalau dia mau menunaikan, boleh. Tapi kalau tidak ditunaikan, maka dia tidak berdosa. Jadi masa iddahnya selesai, 4 bulan 10 hari selesai. Ya, mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan. Ya, dia dilamar oleh laki-laki yang lain, ya karena masih muda. Ya, kemudian nikah lagi, ya ora apa-apa. Keluar dari rumah ya nggak apa-apa. Itu nggak usah sok-sok sedih dan didramatisir. Nggak inget nggak kamu wasiat dari suamimu, kalau nggak boleh keluar dari sini, nggak boleh nikah lagi kalau belum 1 tahun. Nggak ada itu ya, nggak ada itu ya. Jadi kalau memang menyelisih syariat ya tidak diperbolehkan, atau bukan hak suami itu tadi, bukan orang yang meninggal tadi, bukan haknya, dia tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu beberapa ketentuan daripada wasiat yang nomor 2. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bahas lagi ya yang nomor 3 ya. Beberapa ketentuan dalam wasiat yang nomor 3. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Ya, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Suatu hari ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya
di Mekah, ya, dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata pada Nabi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku memiliki harta yang cukup banyak dan aku hanya memiliki satu orang putri. Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku dan 1/3 untuk waris?" Maka Nabi menjawab, "Tidak boleh. Kalau aku wasiatkan setengah hartaku dan setengahnya untuk waris," Nabi menjawab, "Tidak boleh. Kalau aku mewasiatkan 1/3 hartaku dan 2/3-nya untuk waris," Nabi menjawab, "Boleh. As-sulus was-sulusu kasir." 1/3 saja. Dan 1/3 itu sudah banyak. Maka wasiat itu maksimal hanya 1/3 dari seluruh harta. Baik yang berupa uang atau berupa aset. Jadi aset uang ditotal semua. Kalau lebih dari 1/3 tidak boleh ditunaikan. Ya, aset uang ditotal semua kalau lebih dari 1/3 nggak boleh ditunaikan. Misal dia punya mobil harganya 500 juta, dia punya rumah harganya 800 juta. Kemudian dia berwasiat mobil ini untuk ini, ya nggak boleh tuh. Kan mobilnya itu lebih dari 1/3, rumahnya cuma 800 juta, mobilnya 500 juta, nggak boleh ditunaikan. Ya, karena wasiat itu hanya boleh berapa? 1/3 itu maksimal. Kalau kurang ya tambah boleh gitu ya. Kalau kurang dari 1/3, misalnya 10 juta buat masjid, 10 juta buat pondok, 10 juta buat fakir miskin, 10 juta buat anak yatim, 10 juta buat janda miskin tetangga kita itu, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau lebih dari 1/3 tidak boleh. Kalau sudah terlanjur lebih dari 1/3, bagaimana yang dilakukan oleh ahli waris? Maka misal ya, dia nggak punya harta apapun kecuali uang senilai 100 juta. Kemudian dia bilang, "Aku kalau mati pengen semua hartaku ini untuk jaminan aku di akhirat. 100 juta tolonglah bangunkan masjid. Ya, 1 juta kasihkan masjid atau kasihkan pondok pesantren misal." Ya. Maka ketika dia meninggal dunia, 100 juta itu tidak boleh diberikan semuanya. Nggak boleh. Ya, maksimal berapa? 33 juta sekian. Ya. Ya, kenapa? Ya itu tadi, ya, karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, kalau dia sudah ngomongnya semuanya, tadi kan ngomongnya semuanya 100 juta semua. Maka ditunaikan apa tidak ditunaikan sama sekali? Ditunaikan. Tetap ditunaikan, tapi cuma maksimal berapa? 1/3. Diambillah 33 juta atau 34 juta misal dengan rinto ahli waris yang lainnya, dikasihkanlah ke masjid, ke pondok pesantren atau ke lembaga yang dia tunjuk tadi. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, wasiat itu ya tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, ini teori, kemudian akan kami sampaikan sedikit demi sedikit hal-hal yang benar-benar terjadi dalam dalam fakta yang ada di masyarakat kita. Misal, kita bicara tentang anak angkat. Ya, kita bicara tentang apa? Anak angkat. Anak angkat itu tidak punya waris. Anak angkat itu tidak memiliki hak waris. Mohon maaf, anak hasil zina nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan. Jika ada seseorang berzina, kemudian punya anak, kemudian nggak ngasih wasiat, kemudian anak itu ngambil harta warisan, dosa dia. Karena anak itu tidak berhak mendapatkan warisannya. Nggak dapat. Walaupun anak biologis, Ustaz, walaupun anak biologis. Salah sendiri berzina. Ya, maka zina itu pasti ada konsekuensi di atasnya. Ya, nggak dapat warisan. Kalau perempuan nggak bisa jadi wali nikah, ya kan? Dan lain sebagainya. Dan anak hasil zina itu tidak wajib berbakti pada orang tuanya. Nggak wajib. Ya, jadi kalau ada anak hasil zina durhaka sama orang tuanya, dia nggak dosa. Nggak dosa. Nggak dosa. Jadi dia orang tuanya keteteran, hidupnya terbuang, kemudian kelaparan, dia nggak ngasih nafkah kepada orang tuanya, lu nggak dosa. Nggak dosa. Hubungannya dia sama seperti dengan hubungan orang yang lainnya. Kalau dikasih ya baik, kalau nggak dikasih nggak dosa gitu. Ya, kalau dikasih ya baik, kalau nggak dikasih ya nggak dosa. Baik. Kembali lagi 1/3 ya.
Anak angkat itu nggak boleh dapat sepertiga. Makanya jenengan kalau punya anak angkat dan pengen ngasih semua hartanya, kasihlah hibah. Jangan kasih wasiat. Lu bedanya hibah dengan wasiat itu apa, Ustadz? Hibah itu diberikan saat masih hidup, sedangkan wasiat itu diberikan tadi ya setelah meninggal dunia, di pengertian yang di pertama tadi. Ya, nah, pernah saya ceritakan kepada jenengan, mungkin jenengan pernah dengar kisah ini. Ada salah seorang datang ke kami, ya, kemudian dia bilang bahwa dia adalah anak angkat, diasuh sedari kecil dengan kedua orang tuanya, dan dia juga berbakti kepada kedua orang tuanya sebagaimana anak-anak yang lainnya pada umumnya. Sudah seperti hubungan orang tua dan anak. Kemudian singkat cerita orang tuanya berwasiat, nanti kalau aku meninggal dunia, rumah ini untukmu. Karena ketika orang tuanya angkatin tadi sakit-sakitan, yang ngurisi anak angkat itu. Jadi nanti kalau aku meninggal dunia, rumah ini untukmu. Ini bukan cerita orang, Pak, Bu. Cerita dari teman-teman jenengan sendiri. Maka ketika dia datang ke kami, apa jawaban kami? Ingat ya, Ustadz itu kewajibannya menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan yang enak didengarkan. Walaupun resikonya ditinggal sama jamaahnya, ya resikonya nggak dibenci sama masyarakatnya, itu konsekuensi dari Ustadz. Dia punya tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan yang enak didengarkan. Ya maka saya sampaikan apa adanya. Mohon maaf, rumah itu bukan milik Anda sepenuhnya. Jika rumah itu 600 juta harganya, maka hak Anda hanya 200 juta saja. 400 juta adalah hak saudara-saudari orang tua Anda. Padahal dia nggak deket dengan paman-paman angkatnya, nggak deket dengan bibi-bibi angkatnya. Padahal dia nggak punya rumah lain kecuali rumah itu tadi, kan repot. Terus dia tanya ke saya, lah kalau gitu saya tinggal di mana? Lu Ustadz ini bagian golekno kontrakan ta ya apa, ya bingung. Kadang-kadang tugasnya Ustadz ini jawab fatwa apa golekno utangan, kadang-kadang agak bingung. Loh beneran loh, banyak orang datang ke kami tanya, kemudian kalau gitu saya kerja apa Ustadz? Kalau jenengan tanya ke saya kerja apa, ya langsungnya ke wali kota minta lapangan pekerjaan. Bukan tugas saya ini bukan wali kota, saya bukan Pak Camat, saya bukan Pak Lurah gitu. Yang tugas menjamin kesejahteraan Anda ini kan pemerintah. Jadi nggak bisa, misal Ustadz bilang haram untuk menjadi seorang pezina. Kemudian kalau gitu carikan pekerjaan buat wanita penjual dirinya di luar sana. Itu bukan tugas kami. Tugas kami itu menjelaskan ini halal, ini haram. Tugas mencari lapangan pekerjaan itu tugas pemerintah. Tugas menjamin kehidupan masyarakat itu tugas pemerintah, bukan tugas ustadz. Ya, kecuali ustadznya tadi ya, wali kota kan gitu ya. Ya, sekaligus wali kota. Benar itu. Umar bin Khattab, ya kan, tempat fatwa sekaligus pemimpin kaum muslimin. Beliau ngasih solusi. Lawang saya ini bukan Umar bin Khattab, saya bukan Ali bin Abi Thalib, saya bukan Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Saya ini hanya menjelaskan ini halal, ini haram. Pekerjaan saya yang ini bagaimana? Ya ini haram. Terus saya kerja apa? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Oh saya juga kadang nyari kerjaan juga gitu ya. Kok tanya saya, kan bingung gitu ya. Jadi tolong jangan bebani Ustadz Anda ini sesuatu yang di luar kemampuannya. Ustadz itu tugasnya tanya halal haram, bukan untuk mencari solusi daripada permasalahan hidup Anda. Hidupnya Ustadznya kadang-kadang ngeluh-ngeluh barang gitu ya. Ya ala kulli hal ya. Ini sedikit intermezzo ya. Jadi dia nggak punya tempat tinggal. Hanya tempat tinggal rumah peninggalan kedua orang tuanya yang merawat dia dari kecil, yang dia rawat dari sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Terus gimana? Ya gara-gara orang tuanya nggak paham masalah fikih wasiat. Akhirnya yang sengsara siapa? Anak angkatnya itu tadi. Mau nggak mau anak angkatnya ini cuma ada dua opsi. Anda susui rumah ini 400 juta ke keluarga orang tua angkat Anda. Waduh, 400 juta dapat dari mana? Ya nggak tahu juga saya. Tangan saya nggak tahu saya. Ya, nah, atau opsi yang kedua Anda datang kepada mereka minta hak mereka.
Ya, Anda datang ke paman angkat Anda bilang, Pak, jenengan sebenarnya dapat uang 200 juta dari rumah ini. Ya, cuma saya nggak punya, ikhlas no yo. Kira-kira gelem napa mboten? Waduh. Aslinya meneng-meneng gak ngerti gara-gara dikasih tahu tambah nyereng sini ya. Sebelumnya dia tadi meneng-meneng aja. Oh itu hakku yo, tambah kapan sampean bayar ngono malah. Ya, ya ala kulihal ya. Jadi ya memang fakta seperti itu. Maka berwasiatlah sebelum semuanya terlambat. Khususnya Anda yang punya kasus-kasus tertentu. Ya, khususnya Anda yang punya kasus-kasus tertentu. Jadi nek wis ono kepikiran 2 malam, kata Nabi loh ya, bukan kata saya ya. Kalau ada 2 malam Anda lewati dengan pemikiran terkait wasiat, tulis. Kalau tidak, masuk dalam kategori makruh atau maksiat. Ya, haram atau maksiat karena menyelisih perintah Nabi ya. Jadi kan kalau menyelisih perintah Nabi kan ada 2 kemungkinan ya, makruh atau haram gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Tunaikan ditulis ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Khususnya beberapa orang yang punya permasalahan terkait wasiat tadi. Kena bel tadi mau ngomong apa jadi langsung kelupaan saya ini ya. Ala kulihal ya. Lanjut ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi tunaikan wasiat ya. Berwasiatlah sebelum semuanya terlambat kayak cucu dan sebagainya itu tolong berikan wasiat. Karena kita ini tidak tahu hati manusia. Ya, kita ini tidak tahu apa? Hati manusia. Di depan kita dia bisa ya. Di belakang kita ya belum tentu. Di belakang kita belum tentu. Berapa banyak orang yang kami dapati kayak gini. Ya, bermasalah dalam wasiatnya. Ada juga orang datang punya tanah sangat luas Bapak Ibu. Luas sekali tanahnya. Ya, kemudian dia berwasiat, kalau saya meninggal dunia, tanah yang luas ini bagian 3. Yang paling depan buat kamu karena ngerawat saya saat sakit. Yang tengah buat saudarimu perempuan karena dia lumayan baik. Yang paling belakang buat kakakmu laki-laki karena dia cukup durhaka sama aku. Ini kisah nyata loh Bapak Ibu, bukan karangan ya, bukan permisalan. Meninggal dunia. Terus apa yang harus dilakukan? Ya wasiat itu batal. Ya, wasiat itu batal karena ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Itulah poin yang nomor 4 ya. Jadi beberapa ketentuan yang nomor 4 ya daripada wasiat, yaitu nomor 4 adalah ahli waris tidak boleh mendapat wasiat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, innallaha qad a'taqula haqqul ladzi haqqin haqqah. Allah ini sudah memberikan ketentuan bahwa setiap orang itu punya hak dan bagiannya masing-masing. Fala wasiyata li waris. Maka ahli waris itu tidak boleh mendapatkan wasiat. Ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Nah, dia berwasiat seperti itu. Kenapa? Karena anak perempuannya ini yang merawat dia ketika sakit. Qadarullah meninggal dunia, belum ada hibah. Maka apa yang terjadi? Ya bubur warisannya. Gugur. Maka yang harus dilakukan adalah pembagian waris. Semua tanah itu dari depan sampai belakang yang luas itu ya pembagiannya adalah laki-laki 2 bagian dari perempuan. Jadi laki-laki dapat setengah, yang 2 perempuan tadi dapat seperempat. Tapi kakak saya durhaka. Warisan itu tolak ukurnya bukan durhaka atau tidak durhaka. Mau dia durhaka, mau dia tidak durhaka, kalau warisan ya dapat. Walaupun anak ini dibuang ke luar negeri, ya bapaknya mati, balik, berhak nggak ngambil warisan dari ayahnya? Berhak. Ya, jadi warisan itu bukan masalah siapa yang baik atau yang tidak baik, tapi memang bagian. Maka daripada itu Anda sebelum meninggal dunia kalau ada yang pemikiran itu, tunaikanlah wasiat. Tunaikanlah wasiat. Ya, kemudian yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, beberapa ketentuan dalam wasiat adalah wasiat ditunaikan sebelum pembagian warisan. Ya, wasiat ditunaikan sebelum pembagian warisan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi aturan penggunaan harta mayit itu ada 5. Aturan penggunaan harta mayit itu ada 5. Hampir semua mayoritas ulama sepakat.
Yang pertama adalah untuk pengurusan jenazah. Jadi pastikan harta mayit itu ada untuk pengurusan jenazah terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya ada anaknya mau nanggung ya gak ada masalah. Tapi jangan sampai sudah dibagi warisan, dibayarkan utang, jenazahnya gurung diurus, ya jangan. Tapi kalau jenazahnya sudah ada yang ngurus, aman. Intinya pastikan pengurusan jenazah dulu. Ya, mulai dari pemandian, pengkafanan, kemudian pengkuburan, ya. Apalagi kalau di Jakarta bayar, Pak. Ya, bayar sampean. Ya, memandikannya tahun 2015 itu di Jakarta itu 800.000 memandikan itu sama mengkafani itu 800.000 tahun 2015 loh ya, bukan 2025 ya, saya masih ingat ya. Jadi di sana itu banyak kayak apa ya, lembaga atau apa yang pengurusan jenazah itu ya. Ya itu nanti kalau pakai jasa mereka itu bisa 800.000. Itu zaman dulu 2015, sekarang ya kurang tahu. Nah kalau di sini sampai gratis, alhamdulillah. Ya wis sudah diurus kain-kain ini barang, wis alhamdulillah, ya kan. Nah kalau di sana itu bayar. Rumah kuburannya loh, kok rumah kuburannya, karena bayar gitu. Kalau di sini kalau KTP Anda orang sini, insya Allah kan nggak bayar. Ya kalau pindah KTP di daerah lain mungkin bayar. Saya dengar di Mojokerto ini kalau ada orang luar KTP situ masuk bayar 3 juta atau 4 juta. Kalau di Jakarta lebih mahal lagi. Ya, lebih mahal lagi kalau di Jakarta. Jadi Jakarta itu makam itu buat bisnis juga. Ya, mulai dari 10 juta sampai 15 miliar. Loh. Ya, 10 juta sampai berapa? 15 miliar. Loh, 15 miliar itu apa? Ya makam gitu ya sampean ya apa. Ya, sampean cari googling sendiri nanti. Ada makam 15 miliar. Jadi view-nya itu bagus. Maksudnya mayitnya itu dikongkon nguasi pegunungan atau gimana ya nggak tahu saya. Ya, ada iklannya. Ya, jadi makam di sini ya pemandangannya indah dengan gini-gini loh. Lah apa mayit dikasih pemandangan indah itu? Ya kalau dia amal solehnya akeh ya pemandangannya indah di alam barzah. Kalau banyak maksiat ya walaupun diberikan makam 1,5 M ya tetap ya digolong-golong sampai malaikat kan gitu ya. Ala kuliah ya. Jadi apa namanya? Itu dulu pengurusan jenazah. Yang kedua itu hutang yang berkaitan dengan harta. Ya, hutang yang berkaitan dengan harta itu maksudnya apa? Kayak mobil cicilan, rumah cicilan gitu. Kemudian yang ketiga itu hutang yang kepada Allah dan kepada manusia. Jadi kalau ada hutang fidyah, hutang zakat dan sebagainya, ya itu kepada Allah. Ya, hutang pembayaran kafarat itu kepada Allah. Ya, ada lagi hutang kepada manusia. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 itu wasiat. Baru yang nomor 5 adalah waris. Jadi sebelum pembagian waris 4 hal ini pastikan sudah ditunaikan. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi itu wasiat itu boleh diubah apa tidak Ustaz? Selama masih hidup ya boleh diubah. Jadi selama dia masih hidup wasiat boleh diubah. Jadi kalau dia itu masih hidup boleh diubah, diurungkan boleh. Dan wasiat itu batal kalau si mayit itu meninggal dalam keadaan kafir. Wasiat itu batal kalau si mayit itu meninggal dalam keadaan kafir atau murtad. Di akhir hayatnya dia kufur kepada Allah, maka wasiat itu batal. Ya, larinya kepada hibah dan waris, tapi ulama berbeda pendapat akan hal itu. Ya, Bapak Ibu, ini harus dipahami ya terkait wasiat ini. Ya, supaya kita paham dengan baik ya, ahli waris itu tidak mendapatkan wasiat, berarti kebalikannya non ahli waris boleh dapat wasiat. Non ahli waris itu siapa? Cucu. Itu non ahli waris, boleh dapat wasiat. Jadi kalau anak kita meninggal lebih dulu daripada cucu kita, berikanlah wasiat. Kalau nggak dapat wasiat, dia nanti makan harta haram. Asal jenengan tahu ya, di Indonesia ini ada namanya wasiat wajib. Wasiat wajib itu adalah kalau ada anak meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, cucu dapat wasiat wajib dari pemerintah. Dari pemerintah, dipaksa sama pemerintah buat kita memberikan sebagian harta untuk cucu. Dipaksa, namanya wasiat wajib. Itu 1/3. Ya. Tapi itu haram. Mohon maaf, tapi secara hukum syariat itu haram, tapi secara legalitas pemerintahan itu legal. Lah daripada cucu sampean dapat yang legal tapi haram, mending jenengan berikan apa? Wasiat.
Jadi ada di Jombang itu pernah ada konsultasi sama kami seorang aktivis dakwah. Dia itu cucu ketemu cucu, berarti apa ya? Sepupu ya. Ya, cucu ketemu cucu berarti sepupu. Nah, harta dari kakek neneknya banyak, sudah dikelola sama dia. Kenapa dia nggak ngasih kepada sepupunya? Karena pamannya atau Pak D-nya ini meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Makanya dia nggak ngasih pada sepupunya. Dan dia sudah tanya kepada semua ustadz di Jombang, bahkan ustadz-ustadz luar yang ngisi kajian di Jombang, ngisi kajian sudah ditanya, dan jawabannya sama, bahwa sepupunya tidak dapat warisan. Kenapa? Karena orang tua sepupunya meninggal lebih dulu daripada kakek neneknya. Kemudian tanya ke saya, terus saya jawab, jenengan kalau ditanya halal haram, memang semua harta kakek nenek jenengan yang banyak itu milik jenengan. Tapi kalau nanti di sepupu Anda itu ngangkat ke pengadilan, dia mau ngancam ke pengadilan apa enggak? Iya, jenengan akan kalah. Jenengan akan kalah. Kenapa? Karena pengadilan warisan di Indonesia itu mengadopsi pengadilan warisan di Mesir. Jadi pengadilan warisan di Mesir itu adalah cucu yang orang tuanya itu meninggal lebih dulu daripada kakeknya dapat wasiat wajib sepertiga. Dapat wasiat wajib berapa? Sepertiga. Jadi jenengan kalau ke pengadilan, daripada jenengan nanti bayar pengadilan, bayar lawyer, bayar transport, habis tenaga, jenengan akan kalah. Bukan berarti saya membela dia, enggak. Kalau saya ditanya dia dapat hak waris apa tidak, tidak dapat. Tapi jenengan nanti lanjut ke pengadilan, jenengan akan kalah. Ini saya kasih sumber referensinya. Nah, akhirnya benar, akhirnya semua warisannya diputihkan kemudian dihitung ulang. Ya, sesuai apa? Pengadilan Agama Indonesia yang harusnya sebenarnya sepupunya nggak dapat tapi dapat legal secara hukum, tapi haram secara syariat. Nah, kan daripada jenengan ngasih cucu jenengan harta haram, ya kan? Mendingan dihalalkan dengan wasiat. Ya. Bagaimana para sahabat itu selalu memperhatikan wasiat ini dengan baik. Tapi terkadang kita ini orang awam ya memandangnya sebelah mata. Contoh Hafsah, mohon maaf, Sofia. Sofia itu prinsesnya Yahudi. Ya, Yahudi Khaybar. Ya, jadi Yahudi yang paling kaya itu Yahudi Khaybar. Ya, kebun kurmanya itu kebun kurma yang paling luas di Jazirah Arab. Konon katanya. Ya, jadi warisannya banyak Sofia itu. Jadi Sofia itu cantik, putri Yahudi lagi. Maka ketika menang perang itu ya, perang sama orang Yahudi Khaybar menang, kan mohon maaf kan jadi budak. Ya, jadi perempuan yang ikut perang itu jadi budak. Tapi perempuan yang nggak ikut perang nggak jadi budak. Jadi kalau perempuan ikut perang bisa jadi budak. Nah, jadi budak kan dibagikan juga. Nah, ketika pembagian ghanimah sahabat bingung, iku wayu wong iki. Jadi Sofia itu cantik dan nasabnya bagus. Nanti kalau tak kasihkan di sini, yang ini nanti iri, tak kasihkan sini, yang ini iri. Terus gimana? Akhirnya semua sahabat sepakat udah kasihkan Nabi aja. Ya nanti kalau Nabi yang dapat, nggak ada yang iri kan? Ya gitu ya. Nabi, masa antum iri sama Nabi? Akhirnya Sofia ya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia masuk Islam dan dimerdekakan, dijadikan istri. Jadi budak dulu Sofia itu. Budak dimerdekakan, dijadikan istri, masuk Islam. Tapi fakta saudaranya Sofia itu masih Yahudi. Sampai Sofia meninggal dunia. Jadi Sofia itu kan ketika menang dengan Yahudi Khaybar, nggak dipaksa masuk Islam, nggak ada. Nggak ada pemaksaan masuk Islam itu nggak ada. Ya, jadi kalian masuk Islam, oke, nggak masuk Islam, maka kalian harus bayar jizyah. Bayar apa? Pajak. Ya. Jadi sebagian hasil panen kurma itu kalian tetap mengelola tapi berikan pada kami. Ya. Itu sudah baik sekali. Kalau kaum muslimin yang kalah nggak ada kayak gitu, disembelih semuanya. Ya, kaum muslimin menang nggak disembelih loh, nggak dibunuh loh. Cuma disuruh bayar apa? Jizyah saja. Itu masya Allah ya. Bahkan mereka sendiri yang ngelola kebun kurmanya nggak jadi budak mereka. Ya, cuma bayar apa? Jizyah. Nah, saudaranya Sofia ini sampai meninggal dunia masih Yahudi. Sofia meninggal dunia ya posisinya masih Yahudi. Nah, sebelum meninggal Sofia yang punya warisan banyak dari dirinya sendiri, bukan dari Nabi ya.
Karena Nabi ketika meninggal dunia nggak berikan warisan, Sofia memberikan penawaran kepada saudaranya, masuklah Islam supaya engkau mendapatkan harta waris dariku. Saudaranya mengingkari hal itu, nggak mau. Tapi lihatlah, Islam itu tidak melarang kita peduli dengan orang kafir, nggak melarang. Islam itu tidak melarang kita peduli sama orang musyrik, nggak melarang. Islam itu hanya melarang kita ikut campur dalam ritual ibadahnya. Jadi kalau baik sama orang tua yang masih kafir, masih musyrik, Islam menganjurkan itu, nggak ada masalah. Kerabat yang masih kafir, masih musyrik, masih jatuh dalam bid'ah, wah dianjurkan tetap berbuat baik. Siapa yang agak mana dalil di Islam supaya kita itu meninggalkan keluarga kita yang maksiat? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ada itu supaya kita nggak ikut-ikutan maksiat. Maka Sofia memberikan wasiat sepertiga hartanya untuk saudaranya itu tadi. Ya, karena saudaranya kafir. Ada habis kajian juga Ummahat datang, dia nangis-nangis. Kakak saya ini murtad, Ustaz. Ya. Orang tua ini mau meninggal dunia, tak ajak untuk masuk Islam supaya dapat warisan. Dia enggak mau, Tat. Terus gimana, Ustaz? Kasihan, Tat, itu. Kakak saya ini walaupun murtad tapi dia baik sama orang tua, baik sama saya. Kok saya enggak tega kalau kakak saya enggak dapat apa-apa? Ya saya kasih tahu. Loh, kakak jenengan tuh bisa dapat wasiat. Jenengan anaknya malah nggak bisa dapat wasiat. Jenengan tuh anaknya itu cuma bisa dapat warisan, nggak bisa dapat wasiat. Lah anaknya beliau yang sudah kafir itu non ahli waris, maka bisa dapat wasiat. Gitu ya. Jadi yang seperti ini Anda pahami baik-baik ya. Jangan sampai gara-gara kita nggak paham perkara wasiat ini, akhirnya keluarga kita jatuh dalam kemaksiatan, mengkonsumsi harta haram bukan karena pengen, tapi karena tidak tahu bahwa itu adalah harta haram. Ya, mohon maaf, yang punya anak hasil zina, yang punya kerabat punya anak hasil zina, beritahukan anaknya itu nggak berhak untuk dapat warisan, maka berikanlah wasiat. Boleh nggak? Ya boleh. Misal anaknya 5, yang 1 pertama itu hasil zina, 4 itu anak kandung, anak resmi itu dari pernikahan, maka 4 dapat warisan, 1 kasih wasiat. Ya, anak angkat nggak dapat wasiat, nggak dapat warisan, bisa dapat wasiat. Ya, maka berikanlah wasiat. Jangan sampai ya kita dan keluarga kita ini jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohan. Kalau pengen ngasih semua, maka berikanlah hibah selama masih hidup. Mumpung masih hidup berikan hibah. Kalau nggak repot. Contoh ini terakhir ya, sebelum kita tutup, memang saya selesaikan jam 7 ya. Terakhir ada 2 wanita datang ke rumah kami. Jadi rumah kami cuma tempat konsultasi juga, Pak. Apa tak buka aja ya. Tempat konsultasi gitu ya. Jadi 2 orang datang ke tempat kami, ibu dan anak. Ya, ternyata ibu ini punya anak perempuan satu-satunya itu. Suaminya sudah meninggal dunia dan datang pakai mobil mewah. Ya, datang pakai mobil mewah, datang ke rumah konsultasi. Singkat cerita, ibu ini dengan anaknya kesel, datang dengan emosi yang agak tinggi. Kenapa? Karena paman anak itu tadi atau ipar ibunya tadi. Gimana? Kita bahas pamannya ya, kita bahas, anggap aja yang konsultasi anak perempuan ini. Pamannya itu minta jatah dari harta ayahnya walaupun sudah dikasih jatah. Paman saya ini sudah saya kasih uang, Ustaz. Kalau nggak salah waktu itu seingat saya 60 juta. Sudah tak kasih 60 juta, sudah tak kasih mobil 1, Tat. Loh, gitu loh, Tat. Masih minta lagi, minta lagi. Pak, katanya udah nggak minta. Minta lagi, Tat. Gitu. Ini gimana, Tat? Ya, zolim itu apa yang harus saya lakukan dengan paman saya? Saya tanya, silsilah keluarganya seperti apa? Ternyata ya memang suami istri hanya punya 1 anak perempuan. Dan asetnya adalah sebuah gedung besar yang sudah ada bisnisnya. Ya, gedung besar ada bisnisnya, MM-an ini, ya, belum rumahnya, belum mobil-mobilnya, karena orang kaya ya, orang kaya. Ya, terus saya bilang, mohon maaf, ya, Mbak, Ibu, ya, tugas kami menyampaikan kebenaran. Yang zalim itu Anda berdua. Yang zalim itu Anda berdua. Loh kok bisa? Karena Anda itu anak perempuan satu-satunya, maka hak Anda hanya setengah. Ibu istri, hak ibu hanya 1/8. Maka 8. Nah, 3/8 itu hak pamannya Mbak.
3/8 dari gedung dan ada bisnis juga rumah sama tanah sama mobil. Itu bisa 2M, 3M sendiri. Lah kalau jenengan cuma ngasih mobil 1 sama uang 60 juta yang zolim siapa? Yang jenengan berdua ini. Tapi paman saya ini selama hidup gak baik sama kakak saya. Gak ada urusan baik atau gak baik. Warisan itu gak ada masalah hukum baik, durhaka, berbakti gak ada. Yang penting dia berhak secara hukum. Secara hitung-hitungan. Maka paman mbak ini berhak mendapatkan 3/8 dari semua tabungan dan semua aset ayah Anda. Oh bingung dia. Nah gedung sak bisnisnya, rumah sak mobil-mobilnya, belum uang cashnya yang di bank. Nah terus bagaimana ya? Mau itu kewajiban kami menyampaikan. Kewajiban kami menyampaikan. Ya, akhirnya singkat cerita berarti nanti saya kalau meninggal dunia juga. Ya sama seperti itu. Anak saya cuma dapat setengah. Kemudian yang lainnya itu untuk kerabat saya, saudara-saudari saya. Iya. Terus solusinya hibahkan mumpung masih hidup. Ibu masih sehat sekarang hibahkan. Alihkan atau berikan semua hak kekuasaan harta ibu kepada anak ibu. Oh berarti saya nggak punya apa-apa. Ya iya memang. Jadi mumpung masih hidup berikan semua ke anak. Kalau diberikan semua ke anak nanti saudaranya nggak dapat warisan. Boleh nggak? Ya boleh. Kalau emang maslahatnya lebih besar, dilihat maslahatnya aja. Ya, kalau enggak ya nggak bisa. Ya, kalau tidak ya tidak bisa. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, penting untuk paham yang seperti ini. Ya, jadi walaupun dia ngasih wasiat, tapi kalau kepada anak sendiri ya nggak bisa ditunaikan. Ya, maka perhatikan masalah wasiat, masalah hibah itu perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, banyak kejadian yang tidak bisa kami sampaikan semuanya. Ya, banyak cerita yang tidak bisa kami sampaikan semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang seperti ini jangan sampai terjadi dalam keluarga kita. Jika memang kita paham apa itu makna wasiat, apa itu makna hibah, maka perhatikan dan tunaikanlah baik-baik. Jangan sampai kita dan keluarga kita jatuh dalam kemaksiatan karena kejahilan kita. Aku lupa lihat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata, sikap itu dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, ya, dan semoga yang hadir di sini Allah angkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya, diberikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, diberikan hidayah terus berada di atas kebenaran, dan semoga yang hadir di sini Allah terus berikan hidayah sampai diberikan husnul khotimah di akhir kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.